Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto dari Prodi Akuntansi kelas Akuntansi 21B. Jadi di sini kita akan mempelajari tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan sebagai produk dari kegiatan akuntansi dan tahapan untuk memulai pencatatan baru. Lebih lengkapnya kita simak dalam video saja. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi atau accounting cycle adalah proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, kemudian mengakhiri dengan membuat laporan keuangan. Tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Yang pertama tahap pencatatan, meliputi pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke dalam buku besar. Yang kedua tahap pengiktisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketiga tahap pelaporan, meliputi laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Menjelaskan tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua membuat jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima ada jurnal penyesuaian, yang keenam ada neraca lajur atau kertas kerja, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri atas dokumen-dokumen yang di dalamnya memuat segala informasi tentang transaksi yang telah terjadi. Informasi tersebut meliputi tanggal terjadinya transaksi, jenis dan jumlah serta harga barang. Misalnya kwitansi, cek, biljet giro, faktur, nota debit atau kredit, nota kontan, dan lain-lain. Bukti transaksi tersebut akan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Penjurnalan. Setelah bukti transaksi dianalisis, tahap selanjutnya adalah pencatatan ke dalam jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Setelah penjurnalan, tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo. Saldo setiap akun di buku besar digunakan untuk menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada dalam buku besar pada saat tertentu. Lalu pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar menunjukkan data keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian kemudian diposting ke dalam buku besar dan disusun dalam kertas kerja. Kemudian membuat neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasanya digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Tidak hanya disesuaikan saja, adanya keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memberikan berbagai informasi keuangan perusahaan yang membuatnya. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Setelah penyusunan laporan keuangan, selanjutnya pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah
jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, dengan tujuan untuk memindahkan saldo akun nominal atau sementara ke dalam akun modal dan ikhtisar laba rugi atau laba ditahan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Setelah saldo jurnal penutup dipindahkan ke dalam buku besar, saldo yang telah diperbarui akan disusun ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang terakhir, jurnal pembalik. Akun dalam neraca saldo setelah penutupan memang telah siap digunakan untuk menyusun neraca awal periode berikutnya. Namun ada beberapa akun yang perlu dibuat jurnal pembalik, yaitu akun beban dan pendapatan yang dicatat dengan pendekatan laba rugi. Setelah melalui semua tahapan itu, perusahaan telah siap untuk melakukan pencatatan baru di periode berikutnya.